kamu datang. Dibawa hari Jumat. Di kelompok bawa hari Jumat. Jadi kamu hari Sabtu minggu depan jangan lagi hari Selasa, hari Rabu kamu Hari Rabu kamu kumpul di sini. Hari Selasa di kelompok bawah. Supaya encik kasih materi lama-lama sedikit. Dia di atas. Kemarin dia dengan Rizky Hidayat di atas. Adit, Rehan, Rafli. Rafli mana ada rumah? Semua. Yang mana dia? Oh, ada di Salaman, Rio, yang ini kita suruh DP mama, DP nenek. Airul, Aco, Nopri. Abdul Talib ini so di sana dia tadi. Jauh dia kamar. Jadi sebenarnya saya kasih pisahin laki-laki dan perempuan. Tapi dia so dibawa sendiri dia laki-laki. So gabung dibawa. Iya jauh juga kasihan kalau dia naik kamar. Dibawa dia tadi. Jadi ini berdoa dulu. Karena selama aku jadi belajar kan harus berdoa. Berdoa sama-sama. Di halaman pertamanya buka itu buku. Boleh aku dekat saja dulu, sabar Maria. Nanti difotonya. Lihat, itu di bagian pertama. Itu sudah itu ya, itu tema 1. Itu indahnya kebersamaan. Subtema 1 keberagaman budaya bangsaku. Jadi kita sekarang belajar subtema 1. Subtema ada 6 pembelajaran. Itu. Jadi coba lihat di situ, perhatikan. Buku yang dilihat Rehan. Jadi lihat di situ pembelajaran 1. Oping itu buku yang dilihat Oping. Gong dengan gendang itu contoh alat atau contoh benda yang dengan cara dipukul baru dia menghasilkan bunyi. Ada juga yang ditiup. Contohnya seruling dengan terompet. Seruling itu yang dari apa? Coba. Itu bacaan atau teks batik. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam atau lilin yang dipanaskan. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. Jadi itu kita belajar gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu teks atau suatu bacaan. Satu teks atau suatu bacaan itu biasa terdiri dari beberapa paragraf. Kalau yang ada di sini hanya satu paragraf. Jadi yang ada di sini teks atau bacaan tentang batik itu ada yang petani, ada yang tukang, ada yang sopir, ada yang berbagai macam. Itu keragaman masuk dalam keragaman sosial.
Mengidentifikasi ciri khas suku bangsa di Indonesia. Jadi itu suku bangsa, misalnya suku Sunda, itu suku ini. Kamu juga mengenal beberapa ciri khas yang dimiliki suku-suku tersebut. Nah, sekarang tulisnya tak usah, ini tidak usah diterjemahkan. Nanti ada tugas di belakang. Ini lagi dasar-dasar seni. Apa ini? Gerakan tari. Ini kalau diasah dia semua jadi tajam toh. Sedangkan beda benda padat yang keras, tapi kalau diasah terus jadi tajam. Apalagi kita orang otak. Manusia itu dikasihnya Tuhan makhluk yang paling sempurna karena mempunyai apa? Akal, pikiran. Tidak sama dengan makhluk yang lain, makhluk hidup yang lain. Tidak sama dengan hewan, tidak sama dengan tumbuhan. Manusia dikasih itu makhluk yang paling sempurna karena memiliki akal, pikiran, diciptakan paling sempurna. Jadi biar dia pelajaran tulis, kalau kita orang belajar otak akan terbuka jadi pintar. Ikut itu. Kadet 3.1 3.1. Oke. baru tulis nomor 1 Nomor 1. Tulis nomor 1 di bawahnya 1. Nah, tadi jawabannya apa? C toh? C. Nah, tulis nomor 1 C. Itu harus ada dia punya lagu, harus ada dia punya musik atau irama. Tapi unsur yang paling utama itu adalah gerakan. Dalam menari kan harus gerak, ada gerakan yang bagus supaya itu tari bagus orang lihat. Kalau menari baru dia punya badan lurus-lurus, bagus dilihat atau tidak? Tidak. Orang menari dia punya badan togeng-togeng, bagus dilihat atau tidak? Itu unsur utama dalam tari, itu dia punya gerakan badan atau tubuh. Jadi gerakan tubuh harus juga dikasih. Coba siapa yang bisa kasih contoh? Adit. Iya, yang bisa kasih contoh bagi. Kan harus begitu. Kalau tidak yang begitu, bagaimana orang boleh ibi hama? Kalau begitu, cuma lurus ini badan bergerak, bagus dilihat atau tidak? Ya, itu unsur utama dalam tari, itu gerakan tubuh. Iya. Basenang saja ada DP irama. Apa nari? Saya. Siapa yang so pernah lihat orang menari? Kan goyang toh? Ya. La la la. Begitu. Tidak lurus macam orang semua ketawa akan. Itu. Jadi itu. Jadi DP sambungan ada tak di halaman berapa tadi itu? Lagi sambungan. Ada di halaman 19. Itu. Kemudian itu sambungan, masih sambungan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Masih. Ya, sudah sekarang lihat itu tugas. Tidak ada, bukan matematika itu. Sekarang lihat itu tugas di halaman 23 karena itu semua sekolah ini harus di sekolah kita orang. Ya, halaman 23. Ya, hari Sabtu lagi ya. Nah, lihat itu tugas di situ. Bahasa IBI itu bahasa Indonesia ya. Jadi, muatan bahasa Indonesia KD 3.1. Sekarang bikin tidak usah tulis DP soal. Soalnya tidak usah ditulis, jawabannya saja yang ditulis. Nah, tulis sampai 5 nomor, baru pindah lagi muatan IPS. Tulis muatan IPS. Sampai sini. Muatan IPS hanya 5 nomor. Baru muatan IPA 5 nomor. Baru muatan matematika 5 nomor.
Yang ditulis jawaban saja. Macam, coba. Sudah. Suatu topik yang dibahas pada suatu teks disebut titik-titik. A. Latar cerita. B. Watak tokoh. C. Gagasan pokok. D. Gagasan pendukung. Topik itu atau tema itu apa? Gagasan pokok atau gagasan pendukung? Gagasan apa? Gagasan pokok. Berarti nomor 1 C. Gagasan pokok. Begitu. Coba. Nah, baru tulis nomor 1. Di sini. Iya. Dua lagi. 1 gagasan pokok. C. Airul ngapain jam itu nggak mau kasih apa tuh? C. Gagasan pokok. Ini Opin jangan lagi banyak bermain Opin. Belajar di rumah nak. 1 baru Enci ada di sini Sampai jumpa lagi. Subscribe. Halo, Kenan, halo.